Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dinda Dinandra Rafilina dengan NIM 23041460232. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tes papikostik untuk memenuhi tugas mata kuliah tes inventory dari dosen pengampu Ibu Umi Nurholifa, MPC Psikolog. Apa sih itu papikostik? PAPI atau Personality and Preference Inventory ini disusun berdasarkan teori Need-Press-Murray. Menurut Hasty, papikostik adalah personality assessment atau alat tes penilaian kepribadian terkemuka yang digunakan oleh para profesional HR atau human research dan manajer terkait untuk mengevaluasi perilaku dan gaya kerja individu pada semua tingkatan. Nah, alat tes papikostik ini disusun oleh Dr. Max Kostik. Adapun faktor-faktor di dalam tes papikostik yang dijabarkan kepribadian dalam 20 aspek atau faktor yang masing-masing mewakili need atau pengukuran kebutuhan dan role persepsi keadaan individu di tempat kerja. Aspek-aspek tersebut adalah yang pertama, work direction atau arah kerja. Bidang ini menentukan bagaimana individu menyelesaikan tugas-tugas mereka. Aspek kepribadian yang diukur dalam bidang ini adalah yang pertama, deterministas dan kode N, kebutuhan menyelesaikan tugas secara mandiri. Yang kedua, need to achieve dengan kode A, kebutuhan berprestasi. Yang ketiga, hard intense work dengan kode G, yaitu peran pekerja keras. Selanjutnya, leadership atau kepemimpinan. Bidang ini mengukur kemampuan individu menjadi seorang pemimpin di suatu kelompok. Aspek yang diukur antara lain yang pertama, leadership role dengan kode L, peran kepemimpinan. Yang kedua, need to control others dengan kode P, kebutuhan mengatur orang lain. Yang ketiga is decision making dengan kode I, yaitu membuat keputusan. Selanjutnya, activity atau aktivitas kerja. Bidang ini mengidentifikasi kemampuan individu berinteraksi dengan lingkungannya. Aspek yang termasuk dalam bidang ini adalah pace, T atau peran sibuk. Lalu selanjutnya vigorous type dengan kode V, yaitu peran penuh semangat. Selanjutnya social nature atau relasi sosial. Bidang yang mengukur persepsi dan kebutuhan individu terhadap hubungan sosial. Hubungan sosial tersebut terbatas pada lingkungan kerja individu. Aspek yang diukur oleh bidang ini adalah yang pertama, need to belong to groups dengan kode B, kebutuhan diterima dalam kelompok. Yang kedua, need to for closeness and affection dengan kode O, kebutuhan kedekatan dan kasih sayang. Yang ketiga, social extension dengan kode S, hubungan sosial. Yang ketiga, need to be noticed dengan kode X, yaitu kebutuhan untuk diperhatikan. Selanjutnya, work style atau gaya kerja. Bidang ini mengukur persepsi dan kebutuhan karyawan terhadap cara bekerja mereka. Aspek yang termasuk dalam bidang ini antara lain yang pertama, interest in working with details dengan kode D, peran bekerja dengan hal-hal rinci. Yang kedua, organized type dengan kode C, yaitu peran mengatur. Yang ketiga, theoretical type dengan kode R, yaitu peran orang yang teoritis. Selanjutnya, temperamen atau sifat temperamen. Bidang ini merupakan bidang yang mengidentifikasi bagaimana sifat dan temperamen individu di lingkungan kerja mereka. Aspek yang diukur oleh bidang ini yaitu yang pertama need for change, yaitu dengan kode Z, yaitu kebutuhan untuk berubah. Yang kedua emotional resistance dengan kode E, yaitu peran pengendalian emosi. Yang ketiga need to be forceful dengan kode K, yaitu kebutuhan untuk agresif. Selanjutnya yaitu followership atau posisi atasan bawahan. Bidang ini mengukur kemampuan dan persepsi individu ketika menjadi atasan ataupun bawahan. Bidang ini mencakup aspek yang pertama need support authority dengan kode F, kebutuhan membantu atasan. Yang kedua need for rules and supervision dengan kode W, yaitu kebutuhan mengikuti aturan dan juga pengawasan. Adapun instruksi tes dari tes papikostik. Tester akan membagikan soal dan lembar jawaban. Namun, saudara tidak diperkenankan untuk membuka soal terlebih dahulu sebelum ada instruksi dari saya untuk membukanya. Baiklah, apakah semuanya sudah mendapat soal dan lembar jawaban? Baik, kami persilakan saudara sekalian untuk membuka lembar jawabannya. Kemudian, tuliskan nama lengkap saudara di bagian kiri atas lembar jawaban dan juga tanggal tes hari ini. Selanjutnya, saya akan menyampaikan instruksi pengerjaan tes kali ini. Mohon disimak dengan baik. Tes ini terdiri dari 90 pasang pernyataan. Saudara sekalian memilih salah satu pernyataan dari tiap nomor yang dianggap paling dekat menggambarkan diri saudara sekalian.
Bila tidak ada satupun dari pasang pernyataan yang cocok, maka pilihlah jawaban yang menurut saudara anggap paling benar. Pada lembar jawaban saudara akan dihadapkan pada deretan garis panah dan angka yang tidak beraturan. Dapat dilihat bahwa nomor 1 dimulai dari pojok kanan atas dan diakhiri dengan nomor 90 di pojok kiri bawah. Sekarang saudara perhatikan di sebelah kanan dari masing-masing ada 2 tanda panah, berupa tanda panah di bagian atas dan juga di bagian bawah. Kemudian cara menjawabnya adalah dengan melingkari salah satu di antara 2 tanda panah tersebut. Misalnya dari soal nomor pertama, saudara memilih pernyataan yang A, maka silakan lingkari tanda panah yang horizontal. Kemudian di soal nomor 2, saudara memilih jawaban atau pernyataan yang B, maka silakan lingkari tanda panah yang vertikal. Buatlah pilihan jawaban pada setiap pasang pernyataan, serta pastikan kembali semua sudah terisi dan tidak ada yang terlewati. Baik, dari sini apakah ada yang ingin bertanya? Jika tidak ada, kita akan langsung mulai mengerjakan tes ini. Waktu pengerjaan tes ini adalah 35-40 menit. Waktu pengerjaannya dimulai dari sekarang. Pelaksanaan tes. Yang pertama, tester membagikan satu buku soal dan lembar jawaban pada testi. Tester meminta testi mengisi kolom identitas pada kolom yang tersedia pada lembar jawaban. Tester memberikan instruksi tata cara pelaksanaan papikostik tes pada testi. Lalu kemudian testi diberi kesempatan bertanya pada tester. Dan jika tidak ada pertanyaan, tester memberikan instruksi mulai mengerjakan papikostik tes sambil mengaktifkan stopwatch. Jika tes sudah selesai, testi diminta mengecek kembali jawabannya dan cara menjawabnya. Adapun spesifikasi alat tes yang digunakan ialah stopwatch. Adapun cara kerja dalam tes papikostik. Tes papikostik ini memiliki 90 item yang tersusun berdasarkan 20 aspek kepribadian. Ke-20 aspek tersebut dikelompokkan menjadi 7 bidang. 7 bidang yang diukur oleh tes papikostik adalah kepemimpinan, aktivitas kerja, arah kerja, relasi sosial, sifat temperamen, gaya bekerja, dan posisi birokrasi, ataupun atasan dan juga bawahan. Tiap soal terdiri dari 2 pernyataan. Contoh pada soal pertama yang terdiri dari 2 pernyataan. 1. Saya seorang pekerja keras. 2. Saya bukan seorang pemurung. Adapun cara scoring dalam tes papikostik. Yang pertama, menghitung skor peran yaitu dengan menjumlahkan anak panah yang dilingkari, baik yang horizontal maupun vertikal sesuai dengan arah tanda panah. Yang kedua, menuliskan jumlah skor pada masing-masing kotak skor di bawah huruf G, L, I, T, V, S, R, D, C, E yang telah tersedia pada lembar jawaban. Yang ketiga, menghitung jumlah skor pada seluruh kotak skor peran horizontal dan jumlah skor harus 45. Yang keempat, menghitung skor kebutuhan yaitu dengan menjumlahkan anak panah yang dilingkari baik yang horizontal maupun yang vertikal sesuai dengan arah tanda panah. Yang kelima, menjumlahkan jumlah skor pada masing-masing kotak di bawah huruf N, A, P, X, B, O, Z, K, F, W yang telah tersedia pada lembar jawaban. Yang keenam, menghitung jumlah skor pada seluruh kotak skor kebutuhan vertikal dan jumlah skor harus 45. Yang ketujuh, memindahkan setiap skor pada lembar jawaban ke lembar scoring sesuai dengan setiap huruf pada aspek peran dan kebutuhan dengan cara melingkari angka di dalam lingkaran. Yang kedelapan, membuat garis penghubung antara angka yang satu dengan angka lainnya sehingga terbentuklah sebuah diagram pada lembar psikogram yang telah tersedia. Adapun interpretasi di dalam tes papikostik, yang pertama L yaitu peran pemimpin atau leadership role. Pada skor 5-9 yaitu tingkat di mana seorang memproyeksikan diri sebagai pemimpin, suatu tingkat di mana ia mencoba menggunakan orang lain untuk mencapai tujuannya. Pada skor 4-0 cenderung tidak secara aktif menggunakan orang lain dalam bekerja. Lalu P yaitu kebutuhan dan mengatur orang lain, need to control others. Pada skor 5-9, tingkat kebutuhan untuk menerima tanggung jawab orang lain menjadi orang yang bertanggung jawab. Lalu pada skor 4-0, menurunnya keinginan untuk bertanggung jawab pada pekerjaan dan tindakan orang lain. Lalu selanjutnya I, peran dan membuat keputusan, is in decision making.
Pada skor 0 sampai 2, ragu, menolak mengambil keputusan. Skor 3 sampai 4, berhati-hati membuat keputusan. Skor 5 sampai 7, berhati-hati, lancar dan mudah mengambil keputusan. Skor 8 sampai 9, tidak ragu dalam mengambil keputusan. Lalu selanjutnya F, kebutuhan, membantu atasan. Need to support authority. Pada skor 6 sampai 9, bersikap setia dan membantu. Kemungkinannya bantuannya bersifat politis. Skor 4 sampai 5, setia terhadap perusahaan. Skor 2 sampai 3, mengurus kepentingan sendiri. Skor kurang dari 2, cenderung egois, kemungkinan bisa memberontak. Lalu selanjutnya W, kebutuhan mengikuti aturan dan pengawasan. Need for rules and supervision. Pada skor kurang dari 4, berorientasi pada tujuan, mandiri. Skor 4 sampai 5, kebutuhan akan pengarahan dan harapan yang dirumuskan untuknya. Skor 6 sampai 9, meningkatnya orientasi terhadap tugas dan membutuhkan instruksi yang jelas. Selanjutnya yaitu T, peran sibuk atau pace. Pada skor kurang dari 4, melakukan segala sesuatu menurut kemauannya sendiri. Skor 4 sampai 6, tergolong aktif secara internal dan mental. Selanjutnya V, peran penuh semangat atau vigorous type. Pada skor kurang dari 5, cenderung pasif. Skor 5 sampai 7, aktif secara fisik dan juga cenderung sportif. Selanjutnya R, peran orang yang teoritis atau theoretical type. Pada skor 0 sampai 4, kurang perhatian, bersifat praktis. Skor 5 sampai 9, nilai-nilai penalaran tergolong tinggi. Selanjutnya D, peran bekerja dengan hal-hal rinci atau interest in working with details. Skor 0 sampai 3, menyadari kebutuhan akan kecermatan, tapi tidak berminat bekerja detail. Skor 4 sampai 9, minat tinggi untuk bekerja secara detail. Selanjutnya yaitu C, peran mengatur atau organize type. Pada skor 0 sampai 2, fleksibel, tidak teratur. Skor 3 sampai 5, teratur tapi tidak tergolong fleksibel. Skor 6 sampai 9, keteraturan tinggi namun cenderung kaku. Selanjutnya X, kebutuhan untuk diperhatikan, need to be noticed. Skor kurang dari 2, cenderung pemalu. Skor 2 sampai 3, rendah hati, tulus. Skor 4 sampai 5, memiliki pola perilaku yang unik. Skor 6 sampai 9, membutuhkan perhatian nyata. Selanjutnya B, kebutuhan diterima dalam kelompok, need to belong to groups. Skor 0 sampai 3, selektif. Skor 4 sampai 5, butuh diterima tapi tidak mudah dipengaruhi kelompok. Skor 6 sampai 9, butuh disukai dan diakui, namun mudah dipengaruhi. Selanjutnya O, kebutuhan kedekatan dan kasih sayang, need for closeness and affection. Pada skor kurang dari 3, tidak suka hubungan perorangan. Skor 3 sampai 4, sadar akan hubungan perorangan tetapi tidak selalu tergantung. Skor 5 sampai 9, sangat tergantung dan butuh penerimaan diri. Selanjutnya S, peran hubungan sosial, social extension. Skor kurang dari 6, perhatian rendah terhadap hubungan sosial, kurang percaya pada orang lain. Skor 6 sampai 9, kepercayaan tinggi dalam hubungan sosial dan suka interaksi sosial. Selanjutnya N, kebutuhan menyelesaikan tugas secara mandiri, need to finish task. Skor kurang dari 3, menunda atau menghindari pekerjaan. Skor 3 sampai 4, berhati-hati atau ragu dalam bekerja. Skor 4 sampai 6, cukup bertanggung jawab pada pekerjaan. Skor 6 sampai 9, tekun dan tanggung jawab tinggi. Selanjutnya A, kebutuhan berprestasi, need to achieve. Skor 0 sampai 5, ketidakpastian tujuan, kepuasan dalam suatu pekerjaan, dan tidak ada usaha lebih. Skor 6 sampai 9, tujuan jelas, kebutuhan sukses, dan ambisi yang tinggi. Selanjutnya G, peran bekerja keras, hard intense work. Pada skor 3 sampai 4, bekerja untuk kesenangan saja, bukan hasil yang optimal. Skor 4 sampai 7, kemauan bekerja keras tinggi. Selanjutnya Z, kebutuhan untuk berubah, need for change. Pada skor 0 sampai 2, tidak suka berubah. Skor 3 sampai 4, tidak suka perubahan jika dipaksakan. Pada skor 5 sampai 6, mudah menyesuaikan diri. Skor 6 sampai 7, membuat perubahan yang selektif, berpikir jauh ke depan. Skor 8 sampai 9, mudah gelisah, frustasi karena segala sesuatu tidak berjalan fantastis. Selanjutnya K, kebutuhan untuk agresif, need to be forceful. Skor 0 sampai 2, menghindari masalah, menolak untuk menilai situasi sebagai masalah. Skor 3 sampai 4, suka lingkungan yang tenang, menghindari konflik. Skor 5, keras kepala. Skor 0 sampai 7, agresif berhubungan dengan kerja, dorongan semangat bersaing. Skor 8 sampai 9, agresif,
cenderung defensif. Yang selanjutnya peran pengendalian emosi, emotional resistant. Skor kurang dari 2, terbuka, cepat bereaksi, tidak normatif. Skor 2-3, terbuka. Skor 4-6 punya pendekatan emosional seimbang, mampu mengendalikan. Skor lebih dari 6 sangat normatif, kebutuhan pengendalian diri yang berlebihan. Adapun norma dalam tes Papikostik. Norma dalam tes Papikostik ini hampir sama dengan interpretasi hasil tes scoring dari Papikostik sendiri. Nah, norma ini berdasarkan 7 aspek dalam tes Papikostik. Yang pertama, leadership. P. Need to control the others, atau kebutuhan untuk mengatur orang lain. Skor 0-4, rendahnya keinginan untuk bertanggung jawab terhadap pekerjaan dan tindakan orang lain. Pada skor 5-9, kebutuhan tinggi untuk menerima tanggung jawab. Selanjutnya L, leadership role atau peran kepemimpinan. Skor 0-4 cenderung tidak secara aktif menggunakan orang lain dalam bekerja. Skor 5-9, tingkat individu memproyeksikan diri sebagai pemimpin dan menggunakan orang lain dalam mencapai tujuan. Selanjutnya E, is in decision making atau peran pembuat keputusan. Skor 0-2, ragu sampai dengan menolak mengambil keputusan. Skor 3-4, berhati-hati atau ragu dalam membuat keputusan. Yang ketiga, 5-7, berhati-hati sampai dengan lancar dan mudah dalam membuat keputusan. Selanjutnya, skor 8-9, tidak ragu-ragu dalam proses pembuatan keputusan. Selanjutnya pada aspek followership, yaitu F, needs to support authority atau kebutuhan membantu atasan. Pada skor 0-1, cenderung egois, kemungkinan bisa bersifat memberontak. Lalu pada skor 2-3, mengurus kepentingan diri sendiri. Skor 4-5, setia terhadap perusahaan. Skor 6-9, bersikap setia, membantu atasan, kemungkinan bantuannya bermotivasi politis. Selanjutnya, need for rules and supervision dengan kode W, yaitu kebutuhan mengikuti aturan dan pengawasan. Pada skor 0-3, berorientasi pada tujuan dan juga mandiri. Skor 4-5, kebutuhan akan pengarahan dan harapan yang dirumuskan untuknya. Skor 0-9, meningkatnya orientasi terhadap tugas dan membutuhkan instruksi yang jelas. Selanjutnya pada aspek work direction, yaitu A, need to finish task, kebutuhan menyelesaikan tugas secara mandiri. Pada skor 0-3, menunda atau menghindari pekerjaan. Skor 3-4, berhati-hati atau ragu dalam bekerja. Skor 4-6, cukup bertanggung jawab pada pekerjaan. Skor 6-9, tekun dan tanggung jawab tinggi. Selanjutnya, N, need to achieve atau kebutuhan untuk berprestasi. 0-5, ketidakpastian tujuan, kepuasan dalam suatu pekerjaan, dan tidak ada usaha lebih. Pada skor 6-9, tujuan jelas, kebutuhan sukses, dan ambisi yang tinggi. Selanjutnya G, yaitu hard interest worker atau peran pekerja keras. Pada skor 3-4, bekerja untuk kesenangan saja, bukan hasil yang optimal. Pada skor 4-7, kemauan bekerja keras tinggi. Selanjutnya pada aspek activity, yaitu take, pace, atau on the go, atau peran sibuk. Pada skor 0-3, melakukan segala sesuatu menurut kemauannya sendiri. Skor 4-6, tergolong aktif secara internal dan juga mental. Selanjutnya V, vigorous type atau peran penuh semangat. Pada skor 0-4 cenderung pasif. Pada skor 5-7 aktif secara fisik, cenderung sportif. Selanjutnya pada aspek work style, yaitu R, theoretical type atau peran orang yang teoritis. Pada skor 0-4 kurang perhatian dan bersifat praktis. Pada skor 5-9 nilai-nilai penalaran tergolong tinggi. Selanjutnya D, interest working detail atau peran bekerja dengan hal-hal rinci. 0-3 menyadari kebutuhan akan kecermatan, tetapi tidak berminat bekerja secara detail. Pada skor 4-9, minat tinggi untuk bekerja secara detail. Selanjutnya C, organized type atau peran pengatur. Pada skor 0-2, fleksibel sampai dengan tidak teratur. Skor 3-5 teratur tapi tergolong fleksibel. 6-9 keteraturan tinggi dan cenderung kaku. Selanjutnya, pada aspek social nature, yaitu X, need to be noticed atau kebutuhan untuk diperhatikan. Pada skor 0-1 cenderung pemalu.
Skor 2-3 rendah hati dan juga tulus. Skor 4-5 memiliki pola perilaku yang unik. Skor 6-9 membutuhkan perhatian nyata. Selanjutnya B, need to belong to groups. Skor 0-3 selektif, melepaskan diri dari kelompok. Skor 4-5 butuh diterima atau diakui tapi tidak mudah dipengaruhi kelompok. Skor 6-9 butuh diakui atau disukai dan mudah dipengaruhi kelompok. Selanjutnya O, need for close and affection, kebutuhan kedekatan dan kasih sayang. Skor 0-3 tidak suka hubungan perorangan. Skor 4-5 sadar akan hubungan perorangan tapi tidak terlalu tergantung. Skor 5-9 sangat tergantung dan butuh penerimaan diri. Selanjutnya social extension atau peran bermasyarakat atau hubungan sosial. Skor 0-5 perhatian rendah terhadap hubungan sosial dan kurang percaya pada orang lain. Skor 6-9 kepercayaan tinggi dalam hubungan sosial dan suka interaksi sosial. Selanjutnya pada aspek temperamen atau Z, need for change, kebutuhan untuk perubahan. Pada skor 0-2 tidak suka perubahan dan masih tradisional. Skor 3-4 tidak suka perubahan jika dipaksakan. Skor 5-6 mudah menyesuaikan diri. Skor 6-7 membuat perubahan selektif, berpikir jauh ke depan. Skor 8-9 mudah gelisah, mudah frustasi karena segala sesuatu tidak berjalan fantastis. Selanjutnya K, need to be forceful, kebutuhan untuk bersifat agresif. Skor 0-2 menghindari masalah, menolak untuk mengenali situasi sebagai masalah. Skor 3-4 suka lingkungan yang tenang, menghindari konflik, menunda masalah. Skor 5 keras kepala. Skor 6-7 agresi, hubungan dengan kerja, dorongan dan semangat bersaing. Skor 8-9 agresif dan cenderung defensif. Selanjutnya emotional restraint atau peran pengendalian emosi. Skor 0-1 terbuka dan dapat bereaksi dan tidak normatif. Skor 2-3 terbuka. Skor 4-6 punya pendekatan emosional yang seimbang, mampu mengendalikan perasaannya. Skor 7-9 normatif, sangat normatif, kebutuhan pengendalian diri yang berlebihan, mungkin sebagai defensive mechanism. Adapun tujuan penggunaan dari tes Papik-Kostik. Tes inventory atau disebut dengan tes kepribadian yang digunakan untuk mengetahui prediksi kinerja karyawan di masa depan adalah tes Papik-Kostik. Alat tes ini memiliki fungsi juga mengungkap kebutuhan-kebutuhan di dalam diri individu, namun lebih fokus dan berorientasi pada dunia kerja seperti inisiatif, kerjasama, komunikasi, dan juga relasi sosial. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga materi ini dapat bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.